Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-9 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema tentang membayar pajak kepada Kaisar. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat kedua Petrus 3 ayat 12 sampai dengan 15a dan ayat 17 sampai dengan 18. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 90 ayat 2 sampai dengan 4, 10, 14 dan ayat 16. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 18, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 dan Injil Lukas 20 ayat 20 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 dan tanggal 1 Juni 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 dan tanggal 2 Juni 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17 begitu populer di kalangan umat, di mana bercerita tentang kewajiban kita memberikan kepada Kaisar atau pemerintah apa yang menjadi haknya, dan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus apa yang menjadi haknya. Sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Markus 12 ayat 17. Di dalam Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12 yang menjadi bacaan Injil kemarin atau edisi kuntum hari Senin tanggal 1 Juni 2026, bisa kita baca betapa para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi jengkel sekali karena menjadi sindiran Yesus Kristus. Dengan dukungan kaum Farisi dan pendukung Herodes, maka mereka lalu berdaya upaya menjatuhkan Yesus Kristus dengan memancingnya agar mengeluarkan pernyataan
yang dapat merugikan dirinya sendiri di depan orang banyak. Hasil yang didapat adalah mereka heran karena Yesus Kristus tidak terbuai oleh sanjungan-sanjungan yang mereka lontarkan. Mengetahui maksud dan tujuan mereka sebenarnya bisa mengatasi perangkap yang mereka pasang dan membawa diskusi ke level yang lebih tinggi. Yesus Kristus tidak terbuai oleh sanjungan mereka karena ia adalah seorang guru yang jujur sehingga tidak takut kepada siapapun juga, tidak mencari muka, dan mengajar tentang jalan Allah Tritunggal Maha Kudus dengan jujur tanpa dipengaruhi oleh apapun serta penuh integritas dan kebenaran. Sahabat Kuntum yang terkasih, perkataan Yesus Kristus di dalam Injil Markus 12 ayat 17 dapat bermakna pertama, tidak bermaksud menjajarkan kaisar atau pemerintah dengan Allah Bapa, karena bagi Yesus Kristus, kewajiban terhadap Allah Bapa tetaplah yang paling utama, tetapi dikemukakan justru untuk menyindir mereka yang tidak menghormati Allah Bapa dengan menolak kehadirannya dalam diri Yesus Kristus. Kedua, membina umat agar melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kita harus bekerja sama dengan pemerintah agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai. Ingatlah, ketaatan kepada yang satu tidak berarti mengabaikan yang lain. Sebagai warga negara yang beragama Katolik, maka kita dapat mewartakan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dengan antara lain bersikap toleran, menghormati perbedaan yang ada, mentaati peraturan yang ditetapkan pemerintah, mencintai produk Indonesia, dan menjadi representasi baik dengan memberikan komentar yang positif dan membangun. Dengan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang pengikut Kristus sejati, maka kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kita tidak perlu menantang, keras kepala, dan mempertentangkan pemerintah dengan Allah Tritunggal Maha Kudus hanya karena misalnya tersinggung seolah-olah kebebasan untuk berbakti kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan kegiatan ibadah dihalang-halangi. Sahabat Kuntum yang terkasih, hendaknya kita menyadari bahwa sikap seperti itu bukan sikap hamba-hamba Allah Tritunggal Maha Kudus yang sejati, melainkan sikap orang yang sedang memamerkan kesombongan rohani. Begitu juga yang harus kita lakukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah lainnya di berbagai bidang. Mari kita belajar untuk memberikan sesuatu yang positif, baik dan benar kepada pemerintah serta memberikan segala apa yang menjadi hak Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai rasa syukur dan terima kasih serta permurnian pertobatan kita terhadap segala pemberiannya selama ini secara tulus, ikhlas, dan penuh iman. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Selamat pagi, terima kasih dan salve.